Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Wa amma ar-raja'ul kadhib alladhi yufattiru sahibah 'anil amal wa yujarri'uhu 'alal ma'asi waz-dhunub falaysa hadha bir-raja'i shadiq walakinnahu umniyatun wa ightirar. Adapun raja yang dusta, mengharap yang dusta, itu adalah sesuatu yang membuat lemah daripada beramal, yang menambah keberanian maksiat dan berbuat dosa. Ini namanya adalah ar-raja'ul kadzib. Nah, ini mengharap yang bohong, yang dusta. Nya mengetahui Allah Ta'ala itu penyayang, Allah Ta'ala itu pemurah, Allah Ta'ala pemaaf. Lalu dia berharap dimaafi Allah, berharap disayangi Allah, tapi menambah keberaniannya berbuat dosa. Berbuat dosa, Allah tuh penyayang juga. Kenapa kita minta ampun, diampuninya aja. Berbuatlah maksiat. Kada sebanyak-banyak beramal nang wajibnya gini. Kenapa Tuhan tuh menampakkan rahmatnya di akhirat, semuaan kita ke surga. Apalagi syafaat Nabi ada. Nah, raja ini ngarannya raja yang dusta, yang membuat kita malas, membuat kita berani melakukan dosa. Itu bukan raja, bukan mengharap, tapi itu adalah merupakan kebohongan dan ketertipuan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak di antara kita yang merasa bahwa Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha segala-galanya, sifat-sifat indahnya. Lalu kita berani melakukan dosa dengan berharap karena diampuni Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang disebut rajaun kadzib, raja yang bohong. Itu kalau ada manfaatnya, bahkan kesesatan, ketertipuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Imamul Ghazali, fal abdu idza batha bidral iman bi qalbihi wa saqahu bima'i ta'at wa tahhara al-qalba an syauqil akhlaqir radi'ah wa antazara min fadlillah tasbitahu ala dhalik ila al-maut wa husnil khatimah al-mubdiyati ila al-maghfirah kana intizaruhu raja'an hakikiyya. Imam Ghazali rahimahullah berkata, maka seorang hamba apabila dia menebarkan paung iman di dalam hatinya, nah dalam hatinya ada iman, ini modal iman, lalu iman yang dalam hati tadi dia siram, nah dia siram, dia pupuk dengan air taat, dan dia bersihkan hatinya dari duri-duri akhlak yang tercela, dan dia menunggu anugerah Allah ditetapkan atas yang demikian sampai mati, dan husnul khatimah yang membawa kepada ampunan, maka penantiannya itu disebut adalah raja yang sebenarnya, mengharap yang sebenarnya. Artinya orang ini imannya ada, imannya itu dipupuknya dengan taat, dipupuknya dengan taat, hatinya dibersihkan dari duri-duri, rumput-rumput akhlak yang tercela, dan dia menunggu anugerah Allah agar tetap yang demikian itu sampai mati, husnul khatimah. Nah, maka penantiannya itu disebut adalah rajaan hakikiyah, mengharap yang sebenarnya. Itu bujur-bujur mengharap ngarannya. Summa qal wa in qata'a an bidril iman ta'ahudahu bima'it ta'at aw tarakal qalba mashhunan biraza'idil akhlaq wanhamaka fi talabil lazzati dunyawiyah summa intazara al-maghfirah pantizaruhu humkun wa gutirar.
Kemudian berkata Imam Ghazali, jika dia memutus dari paung iman itu pemeliharaannya dengan air taat. Iman ada, tapi kada disiram dengan air taat. Iman ada, tapi sembahyang kada, atau kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang buat maksiat. Atau dia tinggalkan hatinya itu dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang tercela, dan dia tenggelam pada mencari kelezatan dunia. Kemudian dia mengharapkan ampunan Allah, maka penantiannya itu adalah satu kebodohan dan ketertipuan. Ini iman aja, orangnya ada iman, nah tapi masih labil. Labil bahasa kita angin-anginan, kemana angin membawa. Karena angin bawa maksiat, maksiat. Karena angin nak beremian, beremian. Karena angin pengajian, pengajian. Ini kebanyakan kita nang kayak ini nih, angin-anginan nih. Ada yang dengar nang rami sana tulakan, ada yang mendengar kemaksiatan sana. Nah, aku nunjuk buang-buang duit. Nah, keadaannya seperti itu. Tapi dia berharap dapat ampunan Allah. Dia berharap mati husnul khatimah. Ini namanya adalah bukan berharap, bahayal ngarannya. Nah, bahaya, baangan-angan itu. Pantidharuhum kun wa ghtirar. Maka penantiannya itu kebodohan dan tertipu. Nang diharap itu kada akan tercapai. Kenapa? Karena dia kada berbuat hal-hal yang menghasilkan untuk ampunan itu. Paman raja dukhulal jannah fa'alaihi bimtithali awamirillah wa jitinabi nawahi wa illa fahuwa magrur. Barang siapa yang mengharapkan masuk surga, maka lazimilah menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau tidak, maka harapannya itu adalah menipu akan dia. Kalau hendak bujur-bujur masuk surga, laksanakan perintah Allah, jauhi yang dilarangnya, masuk surga. Nah, kalau tidak demikian, bahwa magrur, dia tertipu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya mulazamah, menjunjung perintah Allah itu mulazamah, terus menerus, kada terubah dengan keadaan cuaca. Kalau hendak masuk surga, fa'alaihi, fayalzamu alaihi, maka lazim atasnya. Lazim itu artinya kadang-kadang. Nah, jadi sesuatu yang kita kerjakan di jalan Allah ini hendaknya terus lurus sampai mati. Jangan kiri kanan terbawa angin, terbawa godaan-godaan. Karena godaan ini kadang-kadang yang menghancurkan kita, yang membuat kita menyimpang dari jalan yang benar. Cobaan itu kada gampang menghadapinya. Dibawai orang tulakna, 4 orang ke Jepang gratis sih kan. Kan cobaan toh. Bapak dicari ke Jepang itu. Nah, lalu tulak. Akhir akibatnya apa? Sembahyang berjamaah yang selama ini diperbuat di Jepang ada masjid kan sembahyang berjamaah itu. Nang tiap minggu ke pengajian di sana kan ada pengajian terputus semua. Nang dilihat didengar banyak kemaksiatan. Maka kemaksiatan ini kalau kita kada menegur, nah, kalau kita kada keberatan, kita maksiat. Maksiat itu walaupun kita kada memperbuat, tapi kita kada menegur dan kada keberatan, kita maksiat. Kalau kawan ditegur, tegur. Kalau kada, sekada-kadanya kita keberatan. Melihat bini selawar handap, bah muarban aku itu. Mun kawan angka itu, ayuha. Melihat ada bini-bini yang buka aurat, sakit hati, keberatan. Nah, itu sekurang-kurangnya. Kalau kada ditegur. Nah, jadi godaan-godaan ini
yang menyebabkan kita kadang-kadang menyimpang. Nah bila menyimpang ini berharap masuk surga, tatipu kainanya. Tatipu. Kalau lurus istiqamah di jalan Allah, berharap mudah-mudahan ke surga. Nah ini harapan yang sebenarnya ngarannya, kadang menghayal itu. Jadi jangan tergoda dengan godaan-godaan yang maksiat, yang kada ada manfaatnya, yang kada menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gratis, walaupun diberi orang duit, kada usah. Bujur rami satu umat, tapi kena sesalnya di akhirat kada terhingga. 10 hari sebulan raminya dibuat orang, tapi penyesalan di akhirat ribuan tahun gara-gara perbuatan kita itu. Nah, jadi jangan menyayangkan itu. Sayangnya kalau dia ada kesempatan pula gratis, jangan sayang itunya. Yang kita sayangkan diri kita menyesali itu beberapa ribu tahun di akhirat. Itu yang mesti kita jaga, bukan yang seapa hadiah orang, pemberian orang itu kada perlu disesali berapa ada itu. Kadang-kadang berpikir pindik, mentolak kasih itu berapa duit, diberi orang ke Amerika gratis, diberi duit lagi tiap hari belanja, masa sayang kada tolak itu beratus juta be, berpikir kasih itu. Lalu tak tulak. Jangan berpikir nih, kayaknya aku di akhirat kayak apa? Berapa hari aku waktu terbuang-buang? Berapa hari aku berada dalam tempat kemaksiatan? Nah, jika itu nang tak pikir, semiliar kada mengambil itu. Nah, kebanyakan kita ini pikir pindik, mah itu sayangannya, kesempatan nih rugi. Nah, ini nang kebanyakan kita karena kurangnya akal, kurangnya cahaya Allah di dalam hati kita. ومن رجا معرفة الله تعالى فعليه بطلب العلم النافع من التوحيد والفقه وعلم السلوك وعليه بالمسارعة إلى الخيرات وترك المنكرات ظاهرا وباطنا وكثرة الذكر مع حضور القلب وإلا فهو متمن مغرور. Barang siapa yang mengharapkan mendapat ma'rifatullah, hendak jadi orang ma'rifat nih, maka lazimilah menuntut ilmu yang bermanfaat. Tauhid, tuntut ilmu tauhid yang sekedar bermanfaat untuk kita. Karena tauhidnya banyak nang kada bermanfaat. Cari ilmu tauhid nang bermanfaat. Artinya untuk ukuran kita ada ilmu-ilmu tauhid itu yang justru membahayakan kita. Nah, cari nang kada usah bahaya, nang bermanfaat. Fikih, cari fikih nang bermanfaat. Fikih bermanfaat apa? Fikih yang untuk amaliyah sehari-hari kita. Kalau kita kada jadi hakim, kada perlu belajar bab pembunuhan dalam fikih, kada perlu. Kalau kita kada jadi hakim, kada jadi pangulo, kada bakal hendak kawin, kada perlu belajar bab nikah. Kalau kita kada hendak naik haji, kada perlu belajar manasik haji. Nah, belajarlah ilmu fikih yang bermanfaat, yang pekerjaan kita sehari-hari. Mulai wudu, sembahyang, puasa, zakat, apalagi dagang, jual beli, itu kan hari-hari. Nah, ilmu fikih yang bermanfaat untuk orang itu kada sama. Wa ilmi suluk, belajar ilmu suluk, ilmu cara membersihkan hati dari sifat tercela kayak apa, ilmu cara menghiasi hati dengan sifat terpuji kayak apa, belajar itu. Kemudian lagi bersegera kepada kebaikan dan meninggalkan kemunkaran zahir dan batin. Perbanyak zikir kepada Allah dengan hadir hati. Nah, maka Allah akan menyampaikan kita kepada ma'rifat itu. Jika mengharapkan ma'rifat kepada Allah tapi tidak melaksanakan yang demikian itu, mutamannin ngarannya. Itu menghayal, mengangan-angan belaka. Ilmu tauhidnya kada cukup belajar lagi, ilmu fikih kada cukup, ilmu suluk kada tapi ada belajar. Betapa bahaluat.
Itu karena kalau berhalwat kada jadi orang ma'rifat kada. Nyatakan aja kada jadi ma'rifat. Bisa kegilaan kalau barangnya di halwat situ. Kenapa kada cukup ilmunya? Nah, belajar dulu tauhid yang bujur ngat mana, fikih ngat mana, ilmu suluk ngat mana, anyar aja bah halwat lagi. Cukupi dulu ilmunya. Jikalau tidak, maka dia akan menjadi orang yang berangan-angan belaka. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, man ahkama maqamar raja wahabahu Allah ta'ala 'alal wusul wal husul. Barang siapa yang memantapkan makam raja, mengharap Allah berikan kepada dia sampai dan berhasil. Orang tuh hendak masuk surga, mengharap masuk surga, lalu dia berusaha dimasukkan Allah ke surga. Asal mantap bujur rajanya ini, mengharapnya ini. Orang yang bujur-bujur hendak ma'rifat kepada Allah, dia mengharap dengan sebenar-benar mengharap kepada Allah supaya ma'rifat, Allah berikan dia sampai kepada ma'rifat itu. Asal mengharapnya itu mengharap yang benar tadi. Man ahkama maqamar raja wahabahu Allah ta'ala al-wusul wal husul. Barang siapa yang memantapkan makam raja, memantapkan mengharap, maka Allah berikan kepada dia sampai dan berhasil kepada apa yang diharapkannya itu. Nah, apa yang kita harap? Apa yang kita harap? Asa bujur-bujur mengharap. Nah, Allah menjamin akan menyampaikan apa yang dia kehendaki, yang dia harapkan itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.